Kusuma dengan NPM 222010072. Di sini saya akan praktikum tentang perubahan adaptasi sel. Berikut penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian sel. Yang pertama itu ada mitokondria, pada bagian sini. Yang kedua lisosom. Yang ketiga aparatus Golgi, pada bagian sini. Yang keempat ribosom pada bintik-bintik kecil. Yang kelima retikulum endoplasma kasar, bagian sini. Yang keenam nukleolus pada bagian lingkaran sini. Yang ketujuh nukleus. Dan yang kedelapan retikulum endoplasma halus. Yang kesembilan membran plasma. Yang kesepuluh sentriol pada bagian sini. Yang kesebelas mikrotubulus. Yang ke-12 ada peroksisom pada bagian kuning ini. Yang ke-12 sitoskeleton pada bagian sini. Yang ke-13 ada endosom pada bagian ini. Yang terakhir. Yang kedua saya akan menjelaskan tentang identifikasi dan sebutkan proses adaptasi yang terjadi pada sel yang ada dalam gambar di bawah ini. Adaptasi sel yang terjadi adalah adaptasi sel atrofi. Contoh penyakit yang memungkinkan sel mengalami adaptasi seperti pada gambar, yaitu pada orang yang lumpuh. Kenapa sel bisa mengalami proses adaptasi tersebut? Atrofi memungkinkan terjadinya penurunan fungsi sel, namun bukan merupakan kematian sel. Atrofi juga terjadi akibat penurunan dari sintesis protein dan peningkatan degenerasi protein di dalam sel, di mana organ atau jaringan yang terbentuk tubuh mencapai batas normal tanpa kemudian mengalami penyusutan. Atrofi menunjukkan pengurangan komponen-komponen struktur sel. Yang kedua, ada gambar ini. Adaptasi sel yang terjadi adalah sel hipertrofi. Contoh penyakitnya yaitu seperti peningkatan massa otot pada atlet atau binaraga, peningkatan massa otot ekstremitas pada pekerja keras, pembesaran jantung atau patologis. Kenapa sel bisa mengalami proses adaptasi tersebut? Karena pembesaran selnya tidak disertai dengan peningkatan fungsi organ atau jaringan dan tekanan mekanisme yang besar, sehingga mengakibatkan sel bertambah besar atau rangsangan hormon, tetapi tidak terjadi sel baru, hanya mengalami persebaran sel. Persebaran terjadi karena peningkatan jumlah struktur protein dan organel sel. Yang ketiga ada gambar ini. Adaptasi sel yang terjadi adalah hiperplasi. Contoh penyakitnya yaitu kelenjar payudara, kanker prostat, dan kanker ovarium. Kenapa sel bisa terjadi proses adaptasi tersebut? Karena mengalami peningkatan jumlah sel dalam organ yang terbentuk dari proliferasi dan diferensiasi sel mitotik yang menyebabkan pembesaran jaringan atau organ yang disertai peningkatan fungsi organ. Hal inilah yang mengakibatkan jumlah sel bertambah. Yang keempat yaitu ada gambar seperti ini. Adaptasi sel yang terjadi adalah sel displasia. Untuk contoh penyakitnya adalah kanker serviks. Kenapa sel bisa mengalami proses adaptasi tersebut? Karena kelainan genetik yang tidak diturunkan dan mutasi gen tertentu. Baik, video dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.